Dia menunggu cemas di depan ruang rawat Yen. Dia udah sangat khawatir, ingat Yen adalah putra presiden. Jadi Theo membawa Yen ke rumah sakit pribadinya dan dia menyuruh dokter pribadi untuk memeriksa keadaan Yen. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang inap tersebut. Kabarnya bagaimana keadaannya? Luka bentrokan kepalanya lumayan parah dan harus dirawat dalam beberapa hari. Tapi keadaannya sudah stabil tidak dan dia sudah siuman. Dan siapa sebenarnya gadis itu kok tidak pernah sepanik ini sebelumnya? Taeyong ucapnya lemah. Dia mengangguk menyentuh rambut Yen dan mengusapnya dengan lembut. Dia menggenggam tangan itu dengan erat. Terima kasih. Menggeleng lalu mengucap tangan itu. Aku ikut merasa terluka saat melihat gadis itu seperti ini. Dan sebenarnya itu saja pengacauku yang melakukan semua ini padamu. Yen hanya diam. Dia tidak menjawab apapun. Dia tidak ingin menjawab, hanya membuat segalanya semakin kacau. Aku tahu dia yang melakukannya kan laki keparahan. Aku akan memberi pelajaran kepadanya sekarang juga. Jangan tetap di sini, aku mohon. Ia menganggap merata Theo dengan tatapan lemah. Dia mempalkan tangan kirinya. Sekarang juga dia tidak bisa menuntut Ian bercerita karena gadis itu sudah tidak sehat. Aku merindukanmu. Maafkan aku yang sudah pernah salah paham dan mintaku untuk pergi sekarang. Aku tidak ingin kau pergi lagi. Aku ingin kau selalu di sisiku. Ia menatangkan kedua tangannya dan tatapan berkaca-kaca. Theo kemudian memeluk pelan tubuh Ian yang berbaring di belakang itu. Theo tidak tahu kapan hatinya yang sekeras batu itu mulai mencair dan hanya membuat Theo luluh dan kembali membuka hati. Ian masih dirawat di rumah sakit pribadinya. Theo berketat penjaganya di rumah sakit karena dia harus berangkat ke kantor. Dia harus kehilangan proyek miliaran won dalam semalam karena keberangkatannya ke New York ditunda. Belum lagi harga sahamnya yang turun beberapa persen. Dampaknya begitu besar, namun semua itu tidak penting. Theo lebih mengutamakan Yen. Sejak kita telah kehilangan kerjasama dengan Exchange Group. Anda membatalkan semuanya tadi malam. Anda tahu sendiri itu pertemuan penting. Dan apa hubungan Anda dengan tunangan Park Jong-wook? Henry menyerahkan sebuah map pada Theo. Theo juga memeriksa isi map tersebut dan berisi foto-foto Jongkok dengan sering pergi ke Joy House apartemen di daerah. Theo memeriksa satu persatu foto tersebut, sering keluar bersama wanita yang sama. Apartemen itu ditempati oleh seorang gadis bernama Bayeren yang bekerja di Blue House. Bukankah itu istana kepresidenan? Benar saja, Nim Bayeren adalah salah satu teman akrab dari Yen, tunangan Jongkok. Apa saja selama ini dia berselingkuh di belakang Yen? Theo tak menyangka ternyata Jongkok jauh lebih buruk dari dugaannya. Perbincangan Henry dan Theo terhenti karena mendengar suara gaduh dari luar ruangannya. Lepas, aku harus menemui bos kalian. Jongkok menandang pintu ruangan Theo. Seminggu pintu itu terbuka, dua orang petugas keamanan menahan tubuh Jongkok. Theo dan Henry masih terkejut karena kedatangan Jongkok. Maaf, dan kami sudah menahannya, tapi tuan ini terus memaksa masuk.
Jangan pura-pura bodoh brengsek, kau berselingkuh dengan tunanganku. Kau ingin mengambilnya dariku bajingan. Theo tersenyum meremehkan. Dia masih duduk tenang di kursinya. Dia memang benar, aku hanya membantunya lepas dari lelaki sepertimu. Di belakangku belum tidur sama, bahkan saat kau di rumahku masih sempat menyentuhnya. Theo tertawa kemudian berdiri. Brengsek, kau pikir kau siapa? Cukup maju dan menendang meja Theo sampai barang-barang di atas meja itu terjatuh. Henry yang bersiaga mendorong Theo jongkok dengan kuat sampai Theo-nya terdorong berapa meter. Kau tak berkaca pada dirimu sendiri dan coba sadari kenapa Yen berpaling padaku, karena kau tidak lebih baik dariku. Kau bahkan telah mengkhianatinya dengan berselingkuh 2 tahun. Kau pikir siapa yang lebih buruk? Bajingan brengsek. Jongkok mendekati Theo dan menarik ke meja itu. Henry mencoba menghentikan, namun dia mendapat bogem mentah dari jongkok sampai terkapar di lantai. Jongkok meninju wajah Theo dengan keras, lalu dia menarik kerah ke meja. Theo jongkok mengangkat kepala tangannya untuk mengejar Theo kembali, namun kepala tangan itu hanya melayang di udara saat Henry mendorong kepalanya dengan jongkok. Tidak bisa berkutik. Lepaskan cengkeraman pada Tuhan, atau kau akan kehilangan nyawamu sekarang. Jongkok mengepalkan tangannya erat, kepala itu sampai bergetar dan matanya memerah karena menahan marah. Amarah Theo langsung tersulut saat Theo menyebut nama Yen. Theo balas mencengkram kerah ke meja jongkok. Jika kau berani mengusik dan menyakiti Yen sekecil apapun, maka aku tak akan segan membalasnya dengan hal yang lebih besar. Aku akan dengan menghancurkan keluargamu brengsek. Camkan itu. Theo mendorong tangan jongkok dan kemudian berdiri merapikan jasnya. Brengsek, aku akan membuat kalian hancur. Kau tidak akan bahagia bersama Yen. Camkan itu. Henry menarik tubuh jongkok dan masih ditodongkan di kepala pria itu. Kalian akan menyesal. Daripada jongkok menyeratkan dendam yang begitu mendalam, jongkok bersumpah akan membuat Theo dan membuat Yen menyesal karena memilih pria itu. Theo melintas seluruh anak buahnya agar memperketat keamanan baik di kantor maupun mansion rumah sakit. Dia khawatir jongkok akan kembali datang dan membuat kekacauan. Tatapan jongkok yang terakhir kalinya menyeratkan dendam yang begitu mendalam karena merasa terhianati. Tugas Theo saat ini hanya melindungi Yen. Bagaimana keadaanmu? Lebih baik bukanlah kau seharusnya masih di kantor. Aku tidak fokus karena terus memikirkanmu. Yen bersama dia membalikkan tubuhnya dan menghadap Theo. Dia menyentuh wajah tampan itu, namun mata Yen menangkap sesuatu hal yang berbeda dari Theo. Sudah lebih lagi itu mama. Kau bukan pembawa yang baik, Mr. Kim. Cobalah jujur padaku. Timbullah nafasnya. Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Kenapa kau sampai terluka? Jangan datang kantor dan berkekacauan. Dia marah saat mengetahui hubungan kita yang sempat terkejut. Jadi Jongkok sudah tahu segalanya. Dia semakin membenci
Theo meringis saat Ian mengobati lukanya. Maaf karena kau menjadi seperti ini, Theo. Aku tidak tahu Jongkok akan sejauh itu. Theo menggeleng, dia meraih tangan Ian yang sedang mengobatinya dan mengajak punggung tangan itu dengan lembut. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Ian menggeleng dengan mata yang berkaca-kaca. Theo memegang kedua pundak Ian menatap ke arah mata bundar Taeyong. Dia bukan kesalahanmu. Dia berhenti menyalahkan dirimu sendiri dan di sini akan menjagamu dan melindungimu. Jadi tetaplah bersama aku, Ian. Kau tidak perlu takut karena Taeyong bersamamu. Ian menangis lalu mengambar ke dalam pelukan Taeyong. Dia tak sanggup mendengar ucapan Taeyong. Taeyong membalas pelukan Ian dengan arah. Dia memang sudah berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga gadis itu walaupun nyawanya harus terancam. Taeyong melepaskan pelukan Ian dan mengusap lelehan air mata itu. Aku merindukanmu. Aku juga, Taeyong tersenyum lalu Ian dengan lembut terselingi yang begitu dalam. Taeyong benar-benar rindu akan Ian yang membuatnya jantung. Dia mengalungkan tangannya sambil mengeksplor Taeyong. Kali ini dia sangat lembut. Ian membuat Ian terbuai. Taeyong benar-benar mengerti bagaimana cara meluluh di leher Taeyong saat lelaki itu semakin meluluh lantangkan hati wanita angkuh seperti Ian sampai membuatnya tak berdaya. Kau tak pegal, kau tidak meluruskan kakimu sejak tadi. Dia tersenyum ranjang. Rumah sakit tidak mampu menampung kakinya terlalu panjang. Aku tak merasa pegal jika bersamamu. Ajusi, sejak kapan kau pintar menggombal seperti siswa SMA? Ajusi, wajahku tidak mirip Ajusi baby. Kau bisa melihatnya sendiri kan aku 10 tahun lebih muda. Ia tersenyum. Ada apa yang dikatakan dia memang benar. Siapa duga di depannya sudah kena 40 tahun usianya beda tipis dengan ayahnya sendiri. Belum ada kerutan, masih sangat seksi dan panas. Kau tahu kan aku sudah berpuasa berapa hari ini. Saat kau keluar dari rumah sakit aku akan oke, mari kita tidur. Ia langsung memejamkan matanya dengan cepat. Dia tertawa lalu mencium pipi itu berulang kali. Dia tahu ia tidak tidur. Dia memainkan hidungnya di pipi Ian. Dia berhenti mengganggu. Aku tidak bisa tidur. Ian kembali membuka mata. Dia mengejar bibir gadis itu dengan lemas. Kau jangan mendengar sebuah lagu. Benarkah? Saat masih sekolah kami membentuk sebuah band dan itu sama sekali sudah lama sekali. Aku jadi ingin bertemu kau. Dia tersenyum. Masa remajaku menyenangkan saat akhirnya aku berkuliah di Harvard di bidang bisnis yang bukan minatku sama sekali. Aku awalnya menyukai musik, namun cita-cita itu harus kandas saat masa depan perusahaan yang begitu besar sepenuhnya berada di tanganku. Sampai dia selesai menuliskan lagu tersebut, ia sudah memejamkan matanya. Dia tersenyum lalu memberikan ucapan mesra di kening gadis itu. Dia memperhatikan wajahnya dengan kata